Kembali di Halo Dokter, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita akan membahas tema yang menarik pagi hari ini mengenai gizi dan aterosklerosis. Jadi Anda boleh nanti telepon ke sini di 5743476, 5743478, atau ke email kami di halodokter.tvri@gmail.com, atau juga ke Twitter kami di @halodokter_tvri. Narasumber kita akan menjawab pertanyaan Anda. Nah, sambil menunggu, seperti biasa kita sudah kedatangan seorang narasumber. Beliau dari Rumah Sakit Mayapada, Dr. Eki M. Raharja, spesialis gizi klinik. Selamat pagi, Dr. Eki. Selamat pagi. Ini untuk kedua kali kita bertemu ya, dokter ya. Terima kasih sekali loh dokter menyempatkan diri hadir di studio kita pada pagi hari ini. Silakan dokter. Ya, dokter, gizi aterosklerosis. Mungkin pemirsa di rumah bilang, aduh apa sih aterosklerosis itu? Iya kan? Mungkin sebagian sudah tahu, tapi sebagian juga masih belum ada yang tahu. Cerita sedikit dokter mengenai aterosklerosis ini. Iya, aterosklerosis itu sebetulnya istilah yang umum orang ketahui adalah penyempitan dan pengerasan pembuluh darah. Pertanyaannya sekarang, kenapa kok bisa menyempit dan kenapa bisa mengeras gitu kan? Nah, itu seringkali aterosklerosis itu orang selalu bilang ini kolesterol. Padahal kolesterol itu cuma salah satu saja faktor yang menyebabkan aterosklerosis. Ini aterosklerosis. Sebenarnya aterosklerosis itu di pembuluh darahnya kenapa, dokter? Pembuluh darahnya dia menyempit karena memang ada timbunan bahan-bahan berlemak di situ. Itu ceritanya di pembuluh darah itu ada timbunan bahan lemak ya, menyempit. Karena jadi, apa, dokter? Aliran darahnya menjadi lambat. Orang selalu bilang karena kolesterol. Kolesterol sebetulnya belakangan. Baik. Awalnya ialah karena dinding pembuluh darah di bagian dalam itu mengalami kerusakan. Yaitu kerusakan itulah yang menyebabkan sebetulnya endotelnya atau lapisan dalam pembuluh darah itu bisa dimasuki oleh kolesterol. Oke, kerusakan-kerusakan itu atau faktor-faktor resiko apa saja yang dapat mempengaruhi supaya dinding pembuluh darah sehingga terbentuk aterosklerosis ini, dokter? Nah ya, itu kadang-kadang sebelum kita bahas masalah gizi, ada satu faktor resiko yang kita bilang susah kita kendalikan, yaitu usia, jenis kelamin, sama keturunan. Kalau usia biasa usia berapa nih aterosklerosis? Iya, semakin tambah usia, makin peluangnya makin besar. Kalau kelamin perempuan lebih banyak? Pria yang lebih banyak. Pria lebih banyak. Jadi wanita itu baru sama nanti dengan pria kalau sudah menopause. Menopause ya. Kemudian satu lagi keturunan. Kita nggak bisa pindah keturunan kan ya. Kemudian yang lain yaitu faktor risiko yang lain adalah seperti diabetes, kemudian kolesterol ya, kemudian banyak sekali faktor-faktor risiko yang lain. Penyerta ya. Baik. Ya. Nah, sebenarnya awalnya tadi saya katakan kan ada kerusakan dinding bagian dalam pembuluh darah, endotel. Itu bisa oleh karena diabetes, bisa karena hipertensi, bisa karena hiperhomosistem, bisa karena merokok radikal bebas ya. Nah, hal-hal itulah yang sebetulnya harus kita jaga, jangan sampai dinding pembuluh darah kita rusak. Baik. Jadi itu harus kita jaga ya. Kalau dijaga dinding pembuluh darahnya nggak rusak, maka aterosklerosis nggak terjadi. Iya, terjadi tapi lambat kali ya. Baik dokter. Nah, kalau pembuluh darah dindingnya rusak, aliran darahnya terhambat pasti. Kemudian kalau aliran darah terhambat, maka dinding pembuluh darahnya makin rusak. Dampaknya keduanya ini akan menyebabkan terjadinya hiperkoagulasi, jadi sel-sel darahnya mudah membeku. Nah, inilah yang menyebabkan mati mendadak dan sebagainya. Kenapa? Pembuluh darah yang sudah sempit tadi, tiba-tiba ada bekuan darah, dia menyumbat, terjadilah heart attack, terjadilah stroke. Nah, pembekuan darah dan semuanya itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya makanan juga sebaiknya. Mungkin dari segi gizi kita mau bahas sedikit nih. Komponen gizi apa sih yang perlu kita perhatikan? Nah, ini ada satu gambaran yang sebenarnya bagus sekali. Kalau penghasilan makin banyak, maka pola makan kita berubah tuh biasanya. Biasanya makan karbohidrat yang katakanlah beras tumbuk, tapi begitu penghasilan kita meningkat, gula yang lebih banyak. Kemudian protein kita makan. Biasanya kita makan plant protein, jadi protein dari tanaman nabati. Begitu uangnya banyak, makannya protein hewani, gitu kan? Betul, daging dan sebagainya. Pola makan inilah yang sebenarnya berpengaruh terhadap aterosklerosis. Dari segi gizi kita ngomongin sekarang pola makan. Kalau pola makan seseorang yang baik itu seperti apa supaya nggak aterosklerosis, dan pola makan yang mempercepat aterosklerosis itu seperti apa, dokter? Yang mempercepat aja yang saya sebutkan ya. Yang mempercepat ini kalau kita banyak mengkonsumsi bad carbohydrate misalnya, karbohidrat yang jelek. Apa sih karbohidrat yang jelek? Karbohidrat yang seperti gula-gula yang tepung dan sebagainya itu cepat sekali naikin gula darah, cepat lagi menurunkan. Makan nasi yang berlebihan juga berbahaya. Karena nasi kita sekarang sudah semi refined carbohydrate, pulen kan? Pulen, ya, dan itu membuat gulanya makin tinggi. Sebetulnya yang bagus yang masih ada kulit arinya. Baik, kalau dari protein dokter seperti daging, sayuran, ikan-ikan dan sebagainya itu seperti apa? Sebetulnya yang paling bagus sih
protein nabati ya, atau ikan ya. Baik. Karena daging itu lebih banyak homosisteinnya. Nah, homosistein ini kalau terjadi hiperhomosisteinemi oleh karena kekurangan vitamin-vitamin tertentu dalam tubuh yang adanya justru di produk-produk nabati, maka dia akan merusak dinding pembuluh darah. Baik, makan yang benar, tidak terlalu banyak makan daging, tapi protein nabati lebih baik, itu dapat mengurangi resiko aterosklerosis. Kalau sudah terjadi aterosklerosis, kira-kira gizi apa yang harus diperbaiki ini, dokter? Ya, satu lagi lemak saya kira ya. Lemak itu kadang-kadang kita konsumsi suka berlebihan karena enak kan, palatable lemak. Betul. Itu juga kita harus batasi, bukan nggak boleh. Lemak tetap kita butuh, tapi kita batasi. Baik, batasinya tetap seberapa sesuai dengan per kilogram berat badan. Baik. Nah, kalau sudah terjadi semua itu, kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebelum kita ini semua terkena? Misalnya dok, pada usia tertentu orang-orang itu kan sudah mulai mengurangi makan makanan yang berlemak atau mengandung kolesterol. Nah, seperti pada usia-usia di atas 35 atau 40 tahun, kita mungkin harus mulai mengurangi. Kira-kira jenis makanan itu apa semua saja harus kita atur, boleh kita makan tapi ada porsinya, atau ada batasan khusus seperti daging, lemak dan sebagainya itu mulai harus sangat-sangat dikurangi pada usia tertentu? Iya sih, sebetulnya kita kembali lagi pada pola makan yang kita namakan pola makan seimbang. Jadi semuanya kita boleh makan, nggak ada yang nggak boleh sih sebetulnya. Cuma prinsipnya makanan-makanan yang seperti tadi bad carbohydrate itu kita batasi. Kemudian lemak yang berlebihan kita batasi. Kemudian protein jangan terlalu banyak makan daging lah. Baiklah, ini sebenarnya masih banyak sekali yang ingin ditanyakan, tapi waktunya belum cukup nih. Nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya, dokter ya. Pemirsa di rumah juga mungkin Anda masih ada yang kurang jelas dari pembicaraan kami tadi. Anda boleh telepon ke sini 5743476, 5743478, ke email kami juga bisa di halodokter.tvri@gmail.com, atau ke Twitter kami di @halodokter_tvri. Kami akan kembali lagi tetap di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Iya pemirsa, kembali bersama kita di Halo Dokter. Jadi bagi Anda di rumah yang ingin bertanya mengenai gizi dan aterosklerosis kepada Dokter Eki, Anda boleh telepon ke 5743476, 5743478, atau ke email kami di halodokter.tvri@gmail.com, atau ke Twitter kami di @halodokter_tvri. Dokter Eki yang menjawab pertanyaan tentunya seputar gizi dan aterosklerosis ya. Sambil menunggu penelpon mungkin dokter, kita bincang sedikit. Banyak orang beranggapan bahwa kalau udah aterosklerosis ini udah susah banget nih, ya kan? Nah, masih bisa nggak kita mencegah dengan pola makan, pola istirahat, olahraga dan sebagainya yang bagus untuk menurunkan supaya aterosklerosisnya nggak makin berat di tubuh kita? Ya, sebetulnya kita bukan mati karena pembuluh darahnya nyempit, tapi karena ada interaksi antara lahan aliran darah yang sempit dengan tadi bekuan darah. Jadi kita harus mencegah jangan sampai sel-sel darah kita itu mudah membeku. Kemudian aterosklerosisnya apakah bisa kembali? Kalau menurut saya sih enggak ya, karena kita makin tambah usia, pembuluh darah kita pasti makin menyempit. Cuma kita bisa memperlambat. Betul, memperlambat. Dan mungkin ini bagus sekali pertanyaan. Mungkin dia memperlambat atau punya aterosklerosis. Tanya dulu dokter ya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Raji. Pagi. Pak Raji di Purbolinggo. Iya, saya ada Tasik. Terima kasih Pak Raji, langsung pertanyaannya. Mau tanya, minum konsumsi antin itu apa bisa mencegah osteoporosis? Oke, boleh tahu Pak Raji usianya berapa sekarang? Mohon maaf. 77. 7 ya. Ya, makasih Pak Raji, nanti akan dijawab oleh Dokter Eki ya. Pertanyaannya bagus sekali dok. Ya, pada usia-usia tertentu banyak sekali kalangan yang menggunakan susu-susu untuk membantu kadar kalsium dalam tubuh lebih baik ya. Jadi mungkin kita nggak sebutin mereknya, tapi banyak sekali susu-susu di luar sana. Nah, itu boleh nggak dokter? Apa masih ada efeknya buat dia usia 77 tahun? Sebetulnya kalau tujuannya ingin mendapatkan kalsium, kita lebih baik menggunakan suplemen kalsium. Kalsium itu kan mineral, nggak mungkin dia dibuat atau sintetik, dia masih alami. Karena kita nggak mungkin bikin mineral kan. Karena susu kalau dari sudut gizi per definisi adalah makanan cair untuk semua bayi mamalia. Saya juga nggak tahu kenapa kok orang dewasa minum susu gitu, karena ya dipromot bahwa ini banyak kalsium, padahal kalsium kita bisa dapatkan dari sumber lain. Sumber lain kalsium apa saja makanan suplemen yang paling banyak, suplemen kita di makanan kita kurang. Dikatakan dokter banyak sekali suplemen yang beredar di luar. Kalau kita mengkonsumsi suplemen yang mengandung kalsium terus menerus setiap hari, itu kan berbahaya juga buat ginjal. Nah, ini justru paradoks. Salah ya? Batu itu justru terjadi peluangnya kalau kita kurang mengkonsumsi kalsium. Sekali. Saya pengetahuan terbaru. Terima kasih ya Dokter Eki. Terima telepon berikutnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi dengan Bapak Hasil di Medan. Iya. Sehat itu apa Pak Hasil? Sehat itu asik. Makasih. Pertanyaan langsung Pak. Ya, ini saya ada kolesterol 208 gitu kan. Ya.
Nah, terus kalau laki-laki kan ada jakun namanya di leher itu kan. Jadi sebelahnya itu auratnya itu ada pembengkakan, itu penyebab dari kolesterol atau cuma kadang kalau tegang dia gitu. Mohon maaf Pak Hasil, yang pembengkakan di mana? Di samping jakun itu, dekat uratnya itu. Di samping jakun ya. Cukup itu saja Pak Hasil? Iya, mohon jelasnya ya. Dokter ada yang ingin tanyakan sebelum tutup? Enggak, jakun itu yang masuk ini kan? Sini jakun. Oke, baik. Tadi Pak Hasil berkata bahwa dia punya kolesterol 208 dokter. Terus kemudian di bawah sebelah jakunnya itu ada pembengkakan sedikit pembuluh darahnya. Apakah karena penyebab dari kolesterolnya atau karena apa? Saya nggak yakin itu kolesterol Pak. Lebih baik itu diperiksakan ke dokter. Karena umumnya biasanya di daerah sini itu kalau ada pembengkakan tuh kelenjar, ada infeksi dan sebagainya. Betul. Jadi mungkin batuk yang cukup lama itu biasanya penyebabnya pembesaran kelenjar. Nanti harus cek ke dokter ya. Mungkin dari gigi juga bisa. Iya, infeksi pada gigi berulang juga menyebabkan pembesaran pada kelenjar. Tapi cek dulu dan sebaiknya memang kolesterolnya harus ditangani ya dokter ya. Baik, kita terima telepon berikutnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Ya, Ibu Yani di Surabaya. Iya. Sehat itu apa Bu Yani? Sehat itu apa? Iya, terima kasih. Aduh, lembut kalau orang Surabaya, halus-halus ya. Ibu Yani, langsung pertanyaannya. Mengkonsumsi macam-macam susu yang sebaya dengan saya, seperti anle gitu, coklat, ini boleh ya? Nggak jelas. Mohon maaf Ibu, suaranya agak kurang jelas, bisa diperbesar? Iya, konsumsi susu yang bermacam-macam itu maksudnya seperti apa Ibu? Seperti susu anle yang usia 60. Iya. Itu baik atau tidak ya? Iya, baik atau tidak. Baik. Ibu nggak ada keluhan sebenarnya pada tubuh ya? Kolesterolnya normal semuanya? Nggak ada. Baik. Terima kasih ya Ibu Yani. Iya. Kita tahan dulu dokter ya. Oke, terima telepon berikutnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Pak Misrul Surabaya. Iya. Sehat itu apa Pak Misrul? Iya nih. Ya, sehat dok, itu asik. Saya halo dok. Ya. Halo dok, ini dok, saya kalau saya usia saya 48 dok. Iya. Saya kadang-kadang kalau malam tidur itu kakinya suka kram gitu dok. Apa itu termasuk dari 58 ya. Penyakit yang seperti dokter ini dok? Baik, bagaimana pernah cek kolesterolnya? Kolesterol semua bagus, asam urat bagus? Bagus, saya periksa bagus gitu. Baik, Pak Misrul. Gulanya, dokter Eki bertanya, gulanya seperti apa? Normal? Normal juga Bu. Iya dok. Normal juga. Baik Pak Misrul, nanti akan dijawab oleh dokter Eki. Terima kasih ya. Kita jawab Ibu Yani dulu. Susu ada susu coklat, susu berbagai macam merek yang tadi sempat kaitannya dengan punya Pak Raji kali mungkin ya. Nah ini seperti apa dokter, baik atau tidak dengan Ibu Yani tadi dari Surabaya? Ya, Ibu Yani dari Surabaya, saya kira susu boleh saja sih dikonsumsi, tapi jangan dijadikan yang utama. Kalau tadi saya katakan kalau kita butuhnya kalsium, kalsium itu masih banyak kita bisa dapatkan dari sumber lain. Jadi supaya susu juga harganya nggak mahal barangkali. Kalau makanan dokter ada nggak ya yang lebih cepat, teri dan sebagainya? Iya itu seperti ikan duri lunak, kemudian tahu dan sebagainya itu juga sumber kalsium. Baik, jadi dari makanan bisa. Sayuran juga banyak kalsium, tapi kalsiumnya nggak bisa diserap karena dia terikat dengan kalsium oksalat namanya kan, terikat dengan oksalat, jadi nggak bisa diserap. Jadi sebenarnya lebih bagus seperti ikan teri dan sebagainya itu tempe dan semua itu mengandung kalsium. Kalau itu nggak cukup baru pakai suplemen. Betul. Karena kalau susu-susu yang beredar itu sebenarnya kalsiumnya ada tapi tidak diserap oleh tubuh begitu. Bukan nggak diserap. Susu kan tadi saya bilang makanan cair untuk bayi sebetulnya. Jadi kalau kita mau minum juga ya boleh lah. Tapi kalau per definisi kita nggak perlu susu. Kalau tujuannya mendapatkan kalsium pakai suplemen juga boleh gitu maksud saya. Baik. Kita ke Pak Misrul tadi juga kaitannya juga dengan ini dokter. Mungkin bisa dijelaskan sedikit kolesterolnya. Pak Misrul tadi menanyakan soal kakinya yang kram. Tadi dikatakan semuanya bagus ya, nggak gula juga nggak ada. Mungkin karena spasme dari otot juga bisa. Coba Pak lakukan exercise juga gitu yang ringan buat sirkulasinya dan sebagainya supaya ototnya nggak kram ya. Kekurangan kalsium juga bisa sih. Ya, kekurangan kalsium juga bisa menyebabkan keluhan seperti tadi. Tapi bagusnya Pak Misrul ini harus cek dulu dokter ya. Sebaiknya begitu ya. Soalnya semua kita mesti cari tahu apa sih underlyingnya gitu kan. Baik, harus dibawa ke dokter Pak Misrul walaupun cuma kram-kram aja ya, diketahui apa mungkin penyebabnya. Baik, penelpon berikutnya. Selamat pagi. Wah, dokter banyak fans ya. Ya. Pagi, Ibu Tati Marlan di Cibinong. Ya. Ya, Ibu passwordnya sehat itu apa? Ya. Sehat itu asik. Ibu langsung pertanyaannya Ibu. Halo?
Ya. Ya. Halo? Iya, Ibu, saya dengar suara Ibu. Langsung pertanyaannya. Kang, begini, kami mau menanyakan bahwa kami mempunyai itu sering sakit dengan diagnosa OAG. Bolehkah kami minum osteokal? Goat ya. Genu. Boleh tahu Ibu, bolehkah apa? Minum susu kami pun takut kolesterol naik. Oke. Yang ingin ditanyakan kepada Dokter Eki apa, Bu? Hanya susu saja? Itu osteokal atau apa? Oke. Baik. Terima kasih ya Ibu Tati, langsung dokter dijawab nih. Iya, Bu, semua kalsium sebetulnya sih baik. Nanti kalau Ibu ke dokter, dokter yang menentukan pilihannya kalsium yang mana gitu. Karena ada yang nggak tahan di lambung dan sebagainya. Ya. Jadi boleh-boleh aja ya dokter ya? Boleh. Boleh aja. Siap, Dok. Terima kasih. Sama-sama Ibu Tati, terima kasih ya. Dokter, kita mungkin langsung menuju ke pojok sebelah sana, dokter. Ada namanya pojok tips sehat dari dokter. Mungkin bisa memberikan berbagai macam saran kepada pemirsa di rumah seputar berbagai macam makanan-makanan yang membantu mungkin gizi-gizi yang baik untuk mencegah terjadinya aterosklerosis. Ada buah, sayur, ikan, tahu tempe, dokter tadi bilang sudah disiapkan oleh tim kami dari Halo Dokter. Silakan. Yang paling bagus ya ini dulu. Ini air itu harus cukup. Ini air ya. Oh, ini susu ya, sorry. Ya, ini air. Air kita harus cukup sehari minimal 2 liter. Kemudian yang lain sebetulnya nggak ada yang kita bilang nggak boleh. Semua makanan boleh asal kita tahu batasannya. Misalnya kita mau kolesterol, kita tetap butuh kok. Kecuali kalau ada gangguan metabolisme kolesterol, berarti kita batasi. Tapi sepanjang semua metabolisme kita berjalan baik, telur kita boleh makan, ikan apalagi, kemudian tahu tempe, sumber proteinnya. Kemudian yang paling penting sebenarnya sayuran dan buah. Kalau bisa buah malah dimakan lebih awal, karena ada life enzyme-nya. Itu penting sekali buat membantu pencernaan kita. Kemudian cobalah makan nasi putihnya itu jangan berlebihan, karena kita nggak butuh terlalu banyak karbohidrat, kecuali kita butuh energi banyak. Karbohidrat yang ada di nasi sekarang itu gampang sekali diserap, semi-refined carbohydrate kita katakan. Jadi kalau bisa beras yang masih ada kulit arinya itu jauh lebih baik. Dan apa yang harus dihindari? Yang harus dihindari sebetulnya dalam kaitan dengan aterosklerosis ya makan lemak berlebihan itu pasti. Ya, kemudian daging jangan terlalu sering karena banyak homosisteinnya. Kemudian yang lain-lain saya kira makan porsi kecil sering itu paling bagus sih. Sebenarnya nggak ada yang dihindari sih. Sebenarnya semua boleh, tapi porsinya jangan terlalu banyak ya. Dokter Eki, terima kasih sekali. Mungkin sebelum tutup ada tips sedikit buat pemirsa di rumah mengenai pada usia-usia tertentu khususnya. Yang penting gini, kalau sehat itu artinya kita harus seimbang gizi. Kemudian E-nya tuh sehat kan akronim, E-nya tuh nyahkan rokok, jadi sebaiknya jangan merokok. H-nya hindari stres berlebihan, A-nya awasi tekanan darah, dan T teratur olahraga dan jangan lupa tidur cukup. Karena banyak orang yang punya uang juga suka nggak bisa tidur katanya. Baik, jadi istirahat juga penting Dokter Eki ya. Terima kasih sekali penjelasannya singkat padat.